Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Skar Arum Cantika Feni dengan NIM K1A1200038. Di sini saya akan membahas tentang Phormio niger atau biasa dikenal dengan ikan bawal hitam. Untuk morfologi dari Phormio niger, jadi, dari arah samping, tubuh ikan bawal tampak membulat atau oval dengan perbandingan antara panjang dan tinggi 2:1. Bila dipotong secara vertikal, ikan bawal memiliki bentuk tubuh pipi atau kompres dengan perbandingan antara tinggi dan lebar tubuhnya itu 4:1. Bentuk tubuh seperti ini menandakan gerakan ikan bawal tidak cepat seperti ikan lele atau grass carp, tetapi lambat seperti ikan gurame dan tambakan. Sisiknya kecil berbentuk stenoid, di mana setengah bagian sisik belakang menutupi sisik bagian depan. Warna tubuh bagian atas abu-abu gelap, sedangkan bagian bawah itu seperti warna putih. Dibanding dengan badannya, bawal memiliki kepala kecil dengan mulut terletak di ujung kepala, tetapi agak sedikit ke atas. Matanya kecil dengan lingkaran berbentuk seperti cincin. Rahangnya pendek dan kuat serta memiliki gigi seri yang tajam. Ikan bawal memiliki 5 buah sirip atau pinne, yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anus, dan sirip ekor. Sirip punggung tinggi kecil dengan sebuah jari-jari agak keras, tetapi tidak tajam. Sedangkan jari-jari lainnya itu lemah. Berbeda dengan sirip punggung, ikan bawal laut yang agak panjang, letak sirip pada bawal air tawar itu agak ke belakang. Sirip dada, sirip perut, dan sirip anus kecil dan jari-jarinya lemah. Demikian pula dengan sirip ekor, jari-jarinya lemah, tetapi berbentuk cagak. Kemudian untuk penyebarannya. Nah, jadi daerah penyebaran ikan bawal hitam ini hampir terdapat di seluruh perairan di Indonesia, terutama Laut Jawa, Selat Malaka, kemudian sepanjang perairan Kalimantan, Sulawesi Selatan, Laut Arafura ke utara sampai Teluk Bengal, Teluk Siam, dan sepanjang Laut Cina Selatan serta Filipina. Nah, pada umumnya ikan ini itu hidup pada dasar perairan yang berlumpur, terutama di daerah muara-muara sungai. Untuk habitat Phormio niger, habitatnya sangat luas, mulai dari air laut, payau, dan tawar. Kemudian di sekitar muara sungai yang kadar garamnya atau salinitasnya itu sedang. Ikan bawal hidup mencari makan dengan baik. Kehidupan ikan bawal yang sangat luas inilah yang memudahkan pemeliharaan di berbagai perairan yang salinitasnya berbeda. Hidup di perairan yang dasarnya berlumpur sampai kedalaman 100 meter, kemudian juga sering masuk air payau dan membentuk gerombolan yang besar. Untuk pola adaptasi dari Phormio niger, jadi ikan ini ialah salah satu jenis ikan yang memiliki daya adaptasi yang sangat baik terhadap kondisi lingkungan yang baru, sehingga dapat dibudidayakan di banyak tempat. Ikan ini juga adalah jenis ikan yang cukup mudah untuk dibudidayakan dan relatif tahan terhadap serangan hama penyakit. Untuk tingkat kematiannya sendiri memiliki tingkat kematian yang cukup rendah. Untuk pola reproduksi dari Phormio niger, dalam pemijahan induk ikan bawal, biasanya akan berenang ke bagian hulu sungai dan memijah di lokasi yang perairannya relatif tenang. Setelah itu, induk betinanya itu akan mengeluarkan telur mereka pada dasar sungai, dan selanjutnya induk jantannya itu akan membuahinya dengan mengeluarkan spermanya. Proses pemijahan ini berlangsung di luar tubuh kedua induknya, dan telur dari ikan bawal ini tidak menempel pada substrat apapun, tetapi tenggelam di dasar perairan. Sedangkan kedua induknya ini tidak menjaga telur mereka selama masa pemijahan, tetapi mereka akan langsung meninggalkannya. Telur ikan bawal akan menetas dalam waktu 18-24 jam setelah pembuahan. Setelah menetas, larva ikan bawal akan segera mencari tempat untuk berlindung.
Pertama, mereka harus berlindung dari derasnya aliran air agar mereka tidak hanyut terbawa arus air. Yang kedua, mereka itu harus berlindung dari para pemangsanya. Selain itu, selama masa berlindung tersebut, ikan bawal juga mulai untuk belajar mencari makanannya sendiri. Untuk manfaat ekonomi dan ekologi, jadi ikan ini tuh banyak diminati sebagai ikan konsumsi dan ikan budidaya dikarenakan memiliki berbagai macam kelebihan. Di antaranya adalah cita rasa dagingnya yang menyerupai gurame serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap kondisi lingkungan hidup yang kurang baik. Kemudian, untuk ikan bawal air tawar, dia ini merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan termasuk jenis ikan air tawar konsumsi yang penggemarnya itu cukup banyak. Selain sebagai ikan konsumsi, ikan bawal air tawar juga bisa dijadikan ikan hias pada saat berukuran benih. Ini merupakan nilai gizi, di mana nilai gizi dari Phormio niger atau ikan bawal ini itu sangat banyak, mulai dari lemaknya 1,7 gram, kemudian karbohidrat itu 0 gram, terus kalorinya 96 kilokalori, protein 19 gram, kalsium 20 mg, fosfor 150 mg, zat besi 2 mg, vitamin A 150 international unit, vitamin B1 0,05 mg, vitamin C 0 mg, asam lemak omega 3 2,56 gram. Nah, jadi dari kandungan nutrisi yang terdapat pada ikan bawal ini dapat dipastikan bahwa ikan bawal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, untuk manfaat dan khasiat ikan bawal untuk kesehatan itu seperti dapat mengontrol kadar kolesterol. Nah, manfaat ini menjadi penting terutama saat usia semakin beranjak dewasa, sebab semakin dewasa maka penumpukan kolesterol akibat lemak jahat yang berasal dari makanan itu akan semakin banyak. Nah, kemudian dapat menjaga kesehatan jantung. Hal ini berasal dari kandungan asam lemak omega yang sempat disinggung pada poin sebelumnya, yaitu adanya kandungan asam omega 3 yang mana mampu mencegah pembentukan plak pada dinding pembuluh darah yang menjadi penyebab serangan jantung. Kemudian juga dapat mencegah stroke. Selain itu, dengan kandungan omega 3 di dalamnya juga berguna dalam mencegah stroke. Karena di dalam ikan bawal ini terkandung zat yang mampu menurunkan emulsi stroke hingga 21% dan menurunkan keparahan stroke 50%. Juga dapat menjaga kesehatan kulit. Mengapa bisa begitu? Sebab kulit membutuhkan vitamin D agar terjaga kesehatannya. Sedangkan bawal mengandung vitamin D yang dibutuhkan kulit tersebut. Selain itu, adanya jenis vitamin D2 dan D3 dalam ikan bawal bisa mengurangi risiko penyakit kulit seperti psoriasis. Juga dapat mencegah anemia. Jadi, daging ikan bawal ini memiliki kandungan zat besi sebesar 2 mg. Nah, fungsi zat besi sendiri itu membantu perombakan dan pembentukan hemoglobin. Hemoglobin tersebut yang akan menjadi penentu normal atau tidaknya sel darah merah yang penting dalam mencegah terjadinya anemia. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan mengenai Phormio niger atau biasa dikenal dengan ikan bawal hitam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.